direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Sebut Jokowi tinggal gunting pita karena peran masa lalu SBY. Apakah AHY sedang mengigau? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Pangeran Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tampaknya sedang mengigau, terus langsung pidato ketika dia menyindir pemerintahan Jokowi yang disebutnya hanya seperti gunting pita. Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan sembrono berani menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi banyak mendapat limpahan proyek setengah jadi dari masa pemerintahan Pepo Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal tidak? Kata AHY dengan penuh gaya di hadapan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Demokrat di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat, Kamis 15 September. Seolah belum cukup, AHY lantas menambahkan lagi, ya kita tidak perlu juga diapresiasi. Tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, kepemimpinan Jokowi. 1 tahun gunting pita, itu namanya claiming sesuatu yang, ya kadang-kadang saya speechless juga sih mengatakannya, tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, hingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu. Akhirnya masih dalam demo yang sama, AHY tampak membanggakan Pepo SBY dengan berkata, intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai? Harap jangan tertawa mendengar petikan pidato AHY tadi. Meski tampaknya kita kudu mengakui juga kalau si pembuat teks atau materi pidatonya cukup bagus. Dia tampaknya cukup paham soal kehebatan SBY sehingga bisa mewariskan proyek begitu banyak. Sehingga Jokowi tinggal melakukan polesan akhir alias finishing yang disebut gunting pita tadi. Hanya AHY mungkin lupa fakta bahwa dirinya mungkin sedang berhalusinasi, atau mungkin dia hanya menggunakan data milik internal partainya yang tentu saja menitik beratkan pada prestasi SBY semata, biar tampak hebat selama memimpin negeri ini dengan konsep autopilotnya. Padahal lihat saja soal pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, di mana ribuan kilometer jalanan di Pulau Jawa, belum yang di luar Jawa, kini sudah terhubung berkat kerja keras pemerintahan Jokowi. Sebesar apa peran SBY? Tidak sampai 1% lah. Karena mulai dari rencana besar pembangunan, pembebasan lahan dengan konsep ganti untung, hingga penuntasan pembangunan. Tampaknya tidak sedikit pun ada jasa SBY di sana. Belum lagi kalau membahas soal IKN, di mana mungkin mewacanakan itu saja SBY tidak akan berani, karena akan ada banyak tantangan. Bagaimana soal penguasaan langit oleh Singapura yang belum lama diambil alih oleh Indonesia? Kita tentu tahu jawabannya. Jadi, rasanya pantas kalau AHY dinilai hanya mengigau supaya kehebatan SBY tetap diakui oleh internal partainya. Lagi pula, kalau soal gunting pita, jalan politik yang AHY lalui jauh lebih mudah, bahkan jika dibandingkan dengan Gibran sekalipun. Pepo SBY lah yang sediakan karpet merah sekalian kursi empuknya, sehingga AHY bisa jadi ketum Partai Demokrat tanpa harus berkeringat. Gitu kok lagaknya mau menyindir Jokowi, kayak orang tidak tahu diri sampean mas. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Waduh, TGUPP mau dibubarkan usai Anies lengser? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. DPRD DKI Jakarta sudah menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI. Dengan demikian, Anies bisa dikatakan sudah diberhentikan meski jabatannya masih ada sampai 16 Oktober 2022. Banyak yang bersukacita dengan pengumuman ini. Banyak yang berharap Jakarta akan segera terbebas
dan gubernur yang selama ini lebih banyak menata kata ketimbang menata kota. Bahkan saya melihat ada beberapa karangan bunga yang sifatnya menyindir. Kalau mau dramatis dan heboh, harusnya mereka bikin acara besar-besaran untuk menyambut pemberhentian Anies. Misalnya dengan cara mega dangdut yang dihadiri puluhan ribu orang. Atau bisa juga dilakukan di JIS. Setelah Anies lengser, kemungkinan besar seluruh kekacauan yang dibuat Anies akan dibereskan terlebih dahulu. Ini bukan masalah dendam politik, tapi Anies sendiri yang suka melakukan sesuatu yang politis, sehingga Jakarta tidak maju dengan semestinya. Salah satunya adalah TGUPP. TGUPP DKI sebenarnya sudah ada sejak Gubernur Jokowi dan Ahok, tapi jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai puluhan. Tapi sejak Anies menjabat, jumlah anggota TGUPP gila-gilaan. Jumlah anggota TGUPP pernah dikritik oleh Kementerian Dalam Negeri pada 2017 karena dianggap terlalu banyak, yaitu mencapai 74 orang. Ini memang gila sih. Masa jumlahnya melebihi menteri? Jakarta hanya secuil dari luas wilayah keseluruhan Indonesia. Tapi anggota TGUPP bisa sebanyak itu? Anies memang parah di luar batas. Anggota sebanyak itu pasti memakan anggaran besar untuk gaji dan tunjangan. Tapi mirisnya kerjanya entah apa. Banyak orang bilang itu adalah politik balas budi. Anggota TGUPP pun akhirnya berkurang menjadi 67 orang. Lalu berkurang lagi menjadi 50 orang pada 2020 setelah dipangkas oleh Banggar DPRD DKI. Ini pertanyaan buat kita semua, outputnya apa TGUPP? Menghabiskan uang rakyat sekian miliar setiap tahun, kata anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono dalam rapat Badan Anggaran November 2021 lalu. Dan setelah Anies lengser, mulai ada wacana pembubaran anggota TGUPP. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai keberadaan TGUPP menjadi penyebab kacaunya pembangunan di Jakarta. Dia mendesak agar TGUPP tersebut dibubarkan. Menurut dia, banyak ide-ide TGUPP yang merugikan. Salah satunya yaitu ukuran jalan di Jakarta yang kian pendek. Saya menemukan di Kemang ada tali air di trotoar. Dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoar, buntu di tengah-tengah. Dampaknya banjir, kata dia. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, itu ide-ide TGUPP, katanya lagi. Dia mengatakan selepas masa jabatan Anies habis, TGUPP juga bubar pada 16 Oktober nanti. Caranya adalah tidak akan mengalokasikan anggaran untuk tim sejenis TGUPP di periode pemerintahan berikutnya. Banyak orang-orang pintar di sini. Mulai sekarang TGUPP